semua, perkenalkan nama saya Muslimatul Fauzia. Saya dari kelas 2 PKID. Ya, saya di sini akan menjelaskan apa itu komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan salah satu bagian dari ilmu komunikasi. Selamat menyaksikan video ini ya, jangan lupa subscribe. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum komunikasi persuasif itu apa? Ya, komunikasi persuasif merupakan bentuk komunikasi yang mempunyai tujuan khusus dan terarah untuk mengubah perilaku orang lain sebagai sasaran komunikasi. Perlu diingat ya, fokus dari konsep persuasi adalah mempengaruhi orang lain untuk mengubah pengetahuan, opini, sikap, keterampilan, dan perilakunya, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara verbal maupun non-verbal, baik lisan maupun tulisan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Konsep dasar komunikasi persuasif pertama, secara persuasi, komunikasi dan persuasi sebagai ilmu dan hakikat komunikasi persuasi. Landasan keilmuan, landasan filosofis dan fisiologis, landasan psikologis dan sosial, serta berbagai perspektif. Teori-teori, tradisi, teori dasar sikap, dan teori perubahan perilaku. Faktor-faktor dalam komunikasi persuasif: faktor sumber, faktor pesan, faktor saluran dan media, faktor penerimaan. Prinsip komunikasi persuasif, teknik komunikasi persuasif, strategi komunikasi persuasif. Analisis masalah, hambatan, prosedur umum analisis, prosedur analisis dalam periklanan. Bentuk-bentuk komunikasi persuasif. Pertama, iklan. Di dalam iklan komunikasi persuasi, seringkali komunikasi jenis ini dimanfaatkan sebagai bentuk kegiatan pemasaran. Yang kedua, dakwah. Dakwah merupakan aktivitas yang bersifat menyerukan seperti layaknya orasi, namun sifatnya mengajak orang-orang untuk berjalan ke jalan yang benar. Ketiga, pamflet. Pamflet merupakan bentuk komunikasi persuasif secara verbal yang berbentuk tulisan. Ya, selanjutnya contoh komunikasi persuasif bentuk dakwah. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, ciri pertamanya yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan dia mengenai urusan agamanya. Allah akan berikan dorongan, dimotivasi agar dia mau belajar tentang urusan agamanya. Subhanallah. Jadi, kalau misalnya antum ini para ayah ya, bisa bertambah harta, itu belum tentu baik kalau kita jauh dari Allah. Bertambah meningkat kedudukan, ibu punya suami ya, promosi jabatan suaminya, meningkat kedudukannya, tapi semakin jauh dari Allah. Salatnya tertinggalkan, tidak konsisten lagi ibadahnya, baik ya, Jumatnya jadi terlambat, itu belum tentu tanda kebaikan. Tapi ketika Allah menginginkan seorang jadi baik, dipahamkan dia mengenai urusan agamanya. Dia paham yang halal dan yang haram. Dia mengerti yang sunnah dengan yang bid'ah. Dia mengerti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan. Dengan itu dia tinggalkan yang haram, dia kerjakan yang 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno.